Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Dipaksa Hamil Terus, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih. So, just try keep up with me. Hah? Apa? Aku nggak salah denger ini? Aliran macam apa itu? Sesat kamu, Mas. Jadi kamu pengen anak laki-laki karena itu alasannya? Astaga, sudah salah pilih suami aku ternyata, ujar Leni dengan suara yang agak keras. Shh, jangan kenceng-kenceng, Len. Nanti bapakmu denger. Biar saja bapakku tahu. Leni justru menantang Alvin. Tiba-tiba pun Pak Bandi datang. Tahu apa? Tanyanya kemudian sembari memperhatikan Alvin dan Leni yang tampak menegang. Enggak kok Pak, enggak apa-apa. Ayo Pak, kita makan sama-sama. Alvin lebih dulu bersuara mengajak mertuanya itu untuk makan. Rupanya Alvin takut jika Pak Bandi tahu mengenai permasalahannya. Dengan watak Pak Bandi yang keras, bisa saja lelaki itu akan menghajar Alvin jika ia berlaku buruk kepada anaknya. Leni pun menjadi urung mengadu pada ayahnya. Apalagi usia pernikahannya yang terbilang masih sangat muda. Ia takut masalah itu membuat hubungan dua lelaki di depannya menjadi tak baik. Gak apa-apa kok Pak, ayo makan, ujar Leni dengan senyum terpaksa. Pak Bandi pun akhirnya ikut makan malam bersama, meski ia merasa jika ada masalah antara anak dan menantunya itu. Hari ini adalah kali kedua Alvin gajian pasca ia menikah dengan Leni. Gajian pertama sudah berjalan sesuai skenarionya. Lalu bagaimanakah skenario gajian keduanya? Alvin pun pusing dibuatnya. Ia sangat bingung memilih mana yang harus ia dahulukan, istrinya atau ayahnya. Alvin masih terduduk di parkiran pabrik tempatnya bekerja. Raut wajahnya kusut. Berkali-kali mengacak rambutnya, juga mengusap kasar wajahnya. Tiba-tiba ponselnya berdering, tertera nomor kontak seseorang sedang memanggil. Alvin, kamu hari ini sudah gajian kan? Tanya seseorang dari seberang telepon yang tak lain adalah Pak Yus. Sudah Pak, jawab Alvin dengan ragu. Ingat ya kamu, jangan coba-coba ngurangi jatah Bapak, apalagi sampai tak memberikannya. Tapi Pak, tapi apa? Lain gak setuju kalau aku kasih Bapak setengah dari gajiku. Kamu lebih memilih siapa? Istrimu yang baru kamu nikahi, atau bapakmu yang sudah membiayaimu dari kecil? Kamu mau jadi anak durhaka? Enggak Pak, jawab Alvin ketakutan. Ya udah kalau gitu, kamu ke rumah Bapak sekarang, bawa gajimu, Bapak tunggu. Awas kalau sampai gak datang. Pekik Pak Yus selalu telepon pun dimatikan. Alvin mengembuskan nafas kasar. Mau tak mau ia pun terpaksa mengikuti permintaan ayahnya. Rupanya ia lebih takut dicap sebagai anak durhaka dibanding suami yang zalim. Alvin pun melajukan motornya menuju rumah Pak Yus. Tampak lelaki tua itu telah menunggu Alvin di teras rumahnya, sembari ditemani kopi dan juga rokok. Mana uangnya? Todong Pak Yus pada Alvin yang baru saja sampai. Sebentar Pak. Alvin terlihat merogoh ke dalam tasnya, lalu mengeluarkan lembaran uang berwarna merah. Ini Pak. Pak Yus menerima uang lalu menghitungnya. Lah, kok cuma 1 juta? Teriak Pak Yus. Bentar Pak, ini masih aku cari, ujar Alvin mencari alasan, mana berani dia menolak permintaan ayahnya. Terlebih setelah melihat amarah yang membara di wajah Pak Yus. Ini Pak, ucap Alvin sembari memberikan lagi uangnya. Pak Yus menyambar uang itu dengan kasar, lalu menghitungnya kembali. Pas, nah gitu dong. Kamu jangan berani-berani mengurangi jatah bapakmu. Iya Pak. Alvin terlihat lemas di samping Pak Yus yang terlihat puas.
Vin, ternyata bapak sudah mengenalkan kamu sama perempuan yang salah. Memang cantik doang sih Leni, tapi kelakuannya lebih parah dari Ocha. Ya, mau gimana lagi pak, dia sekarang sudah jadi istriku. Kamu ceraikanlah saja dia, cari lagi yang baru. Pak, gak segampang itu nyuruh aku cerai dan nikah lagi. Apalagi sekarang Leni lagi hamil. Siapa tahu anak yang dikandungannya itu laki-laki. Ya terserah kamu saja lah. Mau tetap bertahan atau bercerai, asal jangan kamu biarkan dia mengganggu jatah bulanan bapak. Iya ya pak. Alvin hanya bisa mengiyakan permintaan bapaknya. Dirinya sudah terlalu lelah jika harus menuturkan alasan lain. Ponsel Alvin kembali bergetar, kali ini giliran Leni yang menelpon. Namun Alvin tak segera mengangkatnya. Siapa Vin? Istrimu, tanya Pak Ayus melihat Alvin hanya memperhatikan layar ponsel saja. Iya pak. Ya udah sana angkat, perintah Pak Ayus. Alvin pun mengangkat panggilan telepon dari istrinya dengan wajah yang tampak pucat. Mas di mana kok belum pulang? Udah kok, aku udah pulang. Terus di mana? Ini aku lagi di jalan. Ya udah cepet. Telepon ditutup oleh Leni. Pak, aku pulang dulu ya, pamit Alvin pada Pak Yus. Ya udah sana. Alvin pun kembali berjalan menuju motornya dengan langkah gontai, bersiap dengan ledakan amarah dari Leni saat tahu jika gajinya sudah diberikan setengahnya kepada ayahnya. Hari ini kamu gajian kan? Mana gajimu? Ucap Leni sambil menengadahkan tangan. Udah sebentar, aku ambil dulu uangnya. Alvin merogoh tasnya lalu mengambil uang dan memberikannya pada Leni, meski terlihat ragu-ragu. Leni menyambar uang dari tangan Alvin lalu mulai menghitungnya. Saat selesai menghitung, seketika wajahnya memerah dibakar api amarah. Cuma segini? Tanya Leni yang masih bersuara lembut namun penuh penekanan. Alvin terlihat diam, seolah pasrah jika ia harus dimarahi habis-habisan oleh Leni. Cuma segini? Bentak Leni yang membuat Alvin memejamkan mata. Iya. Kemana setengahnya? Sudah kamu kasihkan sama bapakmu? Iya. Iya. Astaga, kan aku sudah bilang sama kamu jangan kasihkan semuanya. Kamu itu benar-benar ya. Ih. Alvin benar-benar diamuk oleh amarah Leni. Maaf Len, aku gak bisa nolak permintaan bapakku. Bisa mati aku. Oh, jadi kamu mau mati di tanganku? Sudah ya Len, jangan marah lagi. Aku kan sudah maaf. Aku gak akan maafin kamu kalau kamu masih lebih mentingin bapakmu dibanding aku istrimu. Len, tolong pengertiannya. Dulu saja Ocha agak semarah ini. Dia bisa terima tentang keputusanku untuk membagi nafkah. Aku gak bisa seperti mantan istrimu yang lemah itu ya. Aku gak terima kalau perlakuan seenaknya. Awas saja, akan aku adukan ini semua sama bapakku, biar tahu rasa kamu. Mata Alvin membulat, membayangkan jika nasibnya akan berakhir tragis di tangan sang juragan ayam jika Leni sampai nekat mengadu. Leni, jangan dong. Jangan kasih tahu bapakmu, bisa digorok aku sama bapakmu kayak ayam potong. Alvin tampak mengiba di depan Leni. Ya biar saja, aku gak peduli, ujar Leni sembari berlalu ke dalam kamar, meninggalkan Alvin yang terus meminta mohon. Alvin akhirnya menyerah setelah lelah beradu mulut dengan Leni. Hari itu benar-benar membuatnya kehilangan banyak tenaga. Ia lalu beranjak ke dapur untuk membasuh tenggorokannya yang kering. Rasa lapar juga turut menggelayuti perutnya. Maka dibukanya tudung saji yang ada di meja makan. Kosong. Leni gak masak gitu ya? Duh, mana lapar gini nih perut. Gerutu Alvin sembari memegangi perutnya. Lapar ya? Tanya Leni yang tiba-tiba sudah berada di ambang pintu dapur. Wajahnya tampak sinis melihat Alvin. Iya Len, aku lapar. Kok gak ada makanan? Makan aja angin. Salahmu yang gak ngasih aku semua gajimu. Tapi kan paling gak aku masih menafkahimu. Alah mas, uang yang kamu kasih itu paling cuma cukup buat bayar listrik, air, sama skincareku saja.
Buat makan ya kamu makan saja yang ada. Tuh, di mejikom ada nasi sisa. Kamu taburin aja garam biar rada gurih dikit. Ya ampun Len, tega bener. Masa aku makan cuma sama garam doang sih? Dulu saja Ocha masih bisa masakin aku makanan enak walaupun sederhana. Lagi-lagi kamu bandingin aku sama mantan istrimu itu. Beda. Aku ya aku, bukan mantan istrimu. Leni akhirnya berlalu dari hadapan Alvin dengan rasa kesal yang teramat sangat. Setelah mengambil segelas air minum, ia lalu kembali masuk ke dalam kamarnya. Telur gak ada Len. Alvin masih berusaha meminta makan. Ada di lemari, tapi kuncinya di aku. Dan gak akan aku kasih. Teriak Leni dari arah kamarnya. Alvin semakin dibuat tak berdaya dengan rasa lapar, juga sikap Leni yang ia anggap sangat tega. Masa itu lagi sih Len makanannya? Bisa kurus aku gara-gara nikah sama kamu, ujar Alvin yang berjalan dari arah dapur. Ia terlihat mengomel untuk kesekian kalinya. Semenjak pertengkaran hebat tempo hari, hubungan mereka memang masih memanas. Rasa cinta yang dulu sempat bermekaran seolah mati oleh masalah ekonomi. Ya salahmu lah mas. Nikahnya sama aku tapi gajimu untuk bapakmu. Ya udah sana minta makan saja sama bapakmu. Leni tak mau kalah dalam melontarkan kata-kata pedas. Kamu ini jadi istri gak ada sopan-sopannya sama suami. Aku ini suamimu Len. Tolong hargai aku. Aku cuma minta kamu mau ngasih aku makanan yang layak. Masa tiap hari aku makanannya sama kerupuk, garam, tempe. Paling mewah cuma sama telur. Omelan Alvin berubah menjadi amarah. Leni yang sedang bersantai di ruang tengah mengalihkan perhatiannya dari layar televisi, memandangi Alvin yang berdiri tak jauh dari dirinya. Kalau mau makan enak, kasih dulu aku uang yang banyak. Dan banyak nutut deh. Toh kalau kamu bisa bertanggung jawab penuh, aku juga bisa kok jadi istri yang baik. Kamu harusnya bersyukur Len. Aku masih mau bertanggung jawab sama kamu. Gak kayak mantan suamimu yang pengangguran itu, yang bisa ngasih kamu uang sama sekali. Mas, istri mana yang bisa nerima punya suami yang jauh lebih mentingin orang tuanya dibanding istrinya? Apalagi sudah nyangkut masalah nafkah. Nyesal aku nikah sama kamu. Tahu gini lebih baik aku jadi janda saja. Bapakku masih sanggup menghidupi aku dengan layak. Gak kayak kamu. Leni memarahi balik Alvin dengan nada yang cukup keras. Sukses membuat Alvin menjadi kesetanan. Plak. Sebuah tamparan mendarat di pipi Leni yang berasal dari tangan kekar Alvin. Ini adalah pertama kali Alvin sudah bermain fisik pada istri barunya itu. Leni terlihat memegangi pipinya yang panas dan perih akibat tamparan Alvin. Sementara Alvin terdiam mematung, ia pandangi tangannya dengan rasa menyesal. Dan maaf Len, ucap Alvin. Kemudian ia mencoba meraih tangan Leni sebagai bentuk permintaan maafnya. Namun tiba-tiba seorang yang berbadan lebih kekar dari Alvin menghampirinya dengan langkah cepat dan plak. Satu tamparan keras mendarat di pipi Alvin. Siapa lagi yang menampar kalau bukan mertuanya? Rupanya Pak Bandi sudah memperhatikan mereka berdua sedari tadi. Ia yang baru pulang dari mengurus ayam-ayamnya tak langsung masuk ke dalam rumah, terlebih saat mendengar suara-suara keributan. Namun ia tak bisa tinggal diam saat anaknya dikasari oleh lelaki yang baru beberapa bulan menjadi suaminya. Kurang ajar sekali kamu. Berani-beraninya kasar sama anak saya, ujar Pak Bandi seraya mencengkram baju Alvin di bagian depan. Alvin tentu saja kaget. Tak menyangka jika Pak Bandi melihat aksi brutalnya. Maaf Pak, saya hilaf. Alvin menangkupkan kedua tangannya, memohon ampun di depan wajah Pak Bandi. Wajah Alvin pun terlihat memucat karena ketakutan. Dalam hatinya ia berkata, mampus aku. Gampang sekali kamu minta maaf. Saya yang sudah ngurus Leni susah payah, kamu main pukul saja. Mau tangan mau aku potong, ha? Pak Bandi semakin kuat mencengkeram baju menantunya itu, membuat Alvin pasrah bak ayam potong yang sudah siap digorok. Ampun Pak, ampun, maaf, ujar Alvin terus mengibah. Sudah Pak, lepaskan saja dia. Leni yang sedari tadi hanya memperhatikan akhirnya melerai pertengkaran itu. Pak Bandi menghempas genggaman tangannya di baju Alvin, membuat tubuh Alvin sedikit sempoyongan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kalian? Ada masalah apa?
Tanya Pak Bandi ingin tahu permasalahan antara anak dan menantunya itu. Mas Alvin tuh Pak. Leni melirik sinis ke arah Alvin, lalu kembali melanjutkan omongannya. Bapak tahu nggak? Masa gajinya Mas Alvin dikasihkan ke bapaknya nggak tanggung-tanggung setengahnya? Gimana aku nggak marah? Sudah 2 kali gajian semenjak menikah dia selalu memberi aku nafkah sisa. Malah nuntut makan enak. Dasar suami gak tahu diri. Leni akhirnya mengadu pada ayahnya mengenai prahara besar yang tengah dideranya. Selama ini ia berusaha menutupi masalah itu dari ayahnya agar masalah tak menjadi besar. Namun sikap Alvin yang justru membuat masalah itu besar dengan sendirinya. Benar seperti itu, Vin? Tanya Pak Bandi pada Alvin untuk meyakinkan. Alvin yang ketakutan dan terus menundukkan kepala itu pun terlihat mengangguk pelan, membuat Pak Bandi menggeleng-gelengkan kepalanya sembari berkacak pinggang. Kamu itu ya, sudah saya izinkan menikah anak saya malah begini perlakuanmu. Kamu itu suami anak-anak saya. Kewajibanmu yang menafkahi Leni, bukan bapakmu. Iya Pak. Dalam keadaan terdesak, Alvin hanya berani mengiyakan saja ucapan Pak Bandi. Tapi Pak, masa kata Mas Alvin dia masih wajib menafkahi orang tuanya? Terus nih Pak, dia ngotot pengen anak yang aku kandung ini berjenis kelamin laki-laki. Katanya biar gedenya bisa menanggung hidup dia. Jadi dia bisa ongkang-ongkang kaki di masa tua, tinggal nunggu kiriman anaknya saja. Sesat gak tuh? Mendengar penuturan Leni lagi membuat amarah Pak Bandi semakin menjadi. Nafasnya mendengkus kasar bak banteng yang siap menghajar mangsanya. Sementara Alvin terlihat semakin mati kutu di depan istri dan juga mertuanya. Nyesel saya sudah nikahin kamu sama Leni. Saya memang masih sanggup menafkahi anak saya, tapi kamu itu suaminya. Kamu juga wajib menafkahi Leni, bukan bapakmu. Bagaimana sih Yusril itu? Ngurus anak laki-laki kok begini hasilnya. Omel Pak Bandi sembari menyebut nama temannya yang tak lain adalah ayah Alvin. Belum sempat Alvin mengucap kata-kata pembelaan, Pak Bandi kembali menyerangnya. Terus maumu gimana, Vin? Kamu mau terus-terusan jadi sapi perah bapakmu? Kalau maumu seperti itu silakan kamu keluar dari rumah ini. Kembali saja pada bapakmu. Mendengar penuturan Pak Bandi, Alvin pun akhirnya memberanikan diri menatap wajah mertuanya. Lalu mulai berucap dengan nada yang lembut. Pak, aku masih pengen mempertahankan rumah tanggaku. Aku mohon maafin aku, Pak. Aku janji aku akan jadi suami yang benar-benar bertanggung jawab, ujar Alvin. Minta maaf sama istrimu, bukan sama saya, hardik Pak Bandi. Alvin pun beralih menghampiri Leni. Len, maafin aku ya. Aku janji akan jadi suami yang bertanggung jawab. Masa? Saut Leni dengan nada sinis. Bener Len, aku janji. Oke, aku maafin kamu, asal kamu ngasih semua gajimu sama aku. Kalau kamu ternyata masih ngasih ke bapakmu, ya sudahlah seperti kata bapakku. Silakan keluar dari rumah ini, ujar Leni. Meski ragu, Alvin pun akhirnya mengiyakan juga permintaan istrinya. Mendengar penuturan Leni pada Alvin, Pak Bandi pun menambahkan sedikit ancaman. Dan kalau kamu berani kasar lagi sama anak saya, awas saja. Ini yang akan berbicara, ujar Pak Bandi seraya menepuk-nepuk sarung golok di pinggangnya. Iya Pak, saya nggak akan kasar lagi, ucap Alvin bergidik ngeri. Hari-hari pun berlalu meski hubungan antara Leni dan Alvin belum sepenuhnya hangat seperti dulu. Ranjangnya pun terasa sedingin es. Leni sama sekali tak mau disentuh oleh Alvin. Sebenarnya di masa-masa hamil mudanya itu Leni ingin sekali memiliki tempat untuk bermanja-manja. Namun ia gengsi jika harus memulainya terlebih dahulu. Apalagi ia belum tahu apakah Alvin akan menepati janjinya seperti yang terucap tempo hari. Dan singkatnya hingga hari gajian itu pun tiba. Leni yang sudah hafal dengan tanggal gajian Alvin pun menjadi tak sabar. Bukan tak sabar menanti uangnya,
tapi tak sabar untuk mengetahui tentang keputusan yang akan diambil Alvin. Apakah Alvin akan memilih dirinya atau tetap memilih ayahnya? Lihat saja mas, hari ini adalah penentuan nasibmu. Kalau kamu masih saja memilih bapakmu, kita akhiri saja pernikahan kita, gerutu Leni dalam hati. Leni sengaja tak menagih atau meminta gaji Alvin lebih dulu. Ia benar-benar ingin Alvin dengan sadar memberikan gajinya tanpa diminta. Hingga sore itu Alvin pun pulang sehabis menarik uang di ATM. Sesampainya di rumah, ia segera menghampiri Leni yang tengah ketiduran santai di luar kamar. Tampak wajah Alvin memucat sembari memegangi tasnya. Leni masih diam, tak menagih nafkah seperti bulan kemarin. Len, panggil Alvin. Saut Leni. Aku hari ini sudah gajian. Terus? Ini buatmu. Alvin menyerahkan lembaran uang kepada Leni. Tangannya terlihat sedikit gemetar saat itu. Leni yang tengah bermain ponsel melirikkan matanya ke arah tangan Alvin, lalu mengambil uang itu dengan sok jaim. Tangannya kini sibuk menghitung lembaran uang yang diberi Alvin. Nah gitu dong, gini kan pas, seru Leni dengan senyum yang mengembang. Ia merasa puas saat mengetahui jika uang yang diberi Alvin kali ini berjumlah 5 juta rupiah. Melihat istrinya tersenyum, Alvin pun ikut tersenyum. Ya kan aku sudah janji sama kamu Len, kalau aku akan memberi kamu semua gajiku, ucap Alvin. Pasca pertengkaran besar yang melibatkan Pak Bandi, Alvin tentu tak ingin mengambil resiko jika ia berani ingkar janji. Terus bapakmu gimana? Emang gak marah? Kamu gak usah pikirin itulah, masalah bapakku biar aku yang urus. Berarti sekarang aku sudah jadi suami yang bertanggung jawab, iya kan? Iya ya. Oh ya, aku lapar nih. Kamu udah masak belum? Udah, tenang aja. Tempe lagi? Enggak, telur balado. Mau? Ya udah, nggak apa-apa. Lumayan ada peningkatan. Mereka berdua pun akhirnya makan bersama. Suasana sudah mulai terasa hangat kembali. Terlihat dari keduanya yang sesekali mengobrol ringan sembari menikmati makanan. Dan ponsel yang ada di sisi piring Alvin bergetar membuat fokus makannya teralihkan. Matanya melotot saat mengetahui siapa yang menelpon, yang tak lain adalah ayahnya, Pak Yus. Siapa yang nelpon mas? Tanya Leni dengan kepo. Alvin buru-buru mematikan telepon itu dengan sedikit rasa takut. Enggak, bukan siapa-siapa kok. Ayo makan lagi, ajak Alvin berusaha mengalihkan perhatian Leni. Bapakmu ya? Jawab aja iya mas. Dia pasti mau nagih uang bulanan, iya kan? Sindir Leni. Kayaknya, tapi ya udahlah, kan uangnya juga sudah ada di kamu semua. Mas, aku ingetin ya, kamu gak cuma bulan ini saja ngasih semua gajimu sama aku, tetapi seterusnya selama kamu masih jadi suamiku. Ingat itu. Iya Len, aku tahu kok. Tiba-tiba ponsel Alvin kembali bergetar. Lagi-lagi Pak Yus berusaha menelpon Alvin, namun respon Alvin masih tetap sama. Ia mematikan panggilan telepon dari ayahnya itu, bahkan juga turut mematikan daya ponselnya. Leni hanya bisa memperhatikan tingkah suaminya itu sembari terus mengunyah makanan. Dari tatapan matanya tergambar sedikit rasa tak suka. Ayo, makan lagi, ujar Alvin. Setelah selesai makan, Alvin beranjak ke ruang TV. Ia menyalakan ponselnya yang tadi dimatikan. Tujuannya adalah untuk menghubungi ayahnya. Namun kondisi saat itu tak memungkinkan. Alvin tak mau Leni memergokinya yang ketahuan menelpon ayahnya. Maka dipilihlah cara lain, berkirim pesan. Alvin segera mengetik sebuah pesan yang akan ia tujukan pada ayahnya. Pak, maaf, tadi aku gak bisa angkat telepon bapak. Maaf sekali, masalah uang bulanan. Bapak gak perlu khawatir. Nanti aku transfer saja ke rekening bapak ya. Pesan pun dikirim. Tak lama muncul balasan dari Pak Yus. Ya sudah, gak apa-apa, transfer saja. Yang penting kamu jangan sampai lupa sama kewajibanmu, balas Pak Yus. Mata Alvin yang tengah fokus pada layar ponsel sedikit melirik ke arah Leni. Menyadari Leni hendak mendekatinya, Alvin buru-buru mengalihkan layar pesan di ponselnya. Mas, besok kantor aku cek kandungan yuk.
ujar Leni sembari menundukkan tubuhnya di sebelah Alvin. Cek kandungan, emang sekarang kandunganmu bermasalah? Ya enggak sih, cuma kontrol biasa. Usia kandunganmu sekarang sudah berapa bulan? 3 bulan. Gimana kalau bulan depan saja pas usia kandunganmu sudah 4 bulan? Jadi sekalian kita USG jenis kelamin bayinya. Mata Leni yang tadi fokus pada layar televisi beralih menatap Alvin. Apa tujuan USG hanya untuk mengetahui jenis kelamin bayi? Leni bertanya pada Alvin dengan mata yang tajam. Ya itu kan sekalian, maksudku kita cek kondisi kesehatan bayinya. Nah sekalian juga kita cek jenis kelamin bayinya. Terus kalau bayi yang aku kandung ini bukan laki-laki gimana? Kamu marah sama aku? Kamu akan nyuruh aku hamil lagi? Iya. Enggak. Ya ya kalau laki-laki ya alhamdulillah, kalau perempuan juga alhamdulillah. Ketemu kan mau laki-laki atau perempuan itu sama saja, jawab Alvin. Padahal ia sedang berbohong di dalam hatinya. Ia masih memiliki keinginan untuk bisa mempunyai anak laki-laki, namun keinginannya itu tak bisa ia utarakan langsung pada istrinya. Hanya bisa berharap dalam diamnya. Keesokan harinya saat Alvin tengah bekerja, fokusnya dibuyarkan oleh panggilan telepon dari Pak Yus. Tak ingin lama-lama diganggu, lekas ia angkat telepon itu. Vin, kamu gimana sih? Katanya kamu mau transfer ini, bapak sudah di ATM kok nggak ada uang yang masuk. Bohong kamu ya? Teriak Pak Yus melalui sambungan telepon. Alvin yang mendengar itu sontak kaget dan buru-buru mencari tempat yang lebih sunyi untuk berbicara. Suara mesin pabrik dan riuhnya karyawan memang membuat Alvin kesusahan untuk berkomunikasi. Masa belum masuk sih pak? Tanya Alvin keheranan. Kamu pikir bapak bohong? Ini bapak sudah dicek. Kamu yang mulai berani bohong sama bapak. Sebentar pak, aku cek dulu. Aku matiin juga teleponnya, nanti aku telepon balik. Alvin menghembuskan nafas kasar melalui mulut. Lalu buru-buru ia berjalan ke sebuah ruang kantor menemui rekannya yang bekerja di sana. Adi. Panggil Alvin, tangannya juga turut melambai ke arah orang yang ia panggil. Belum transfer uangnya? Tanya Alvin pada Adi yang sudah ada di depannya. Oh iya ya Vin, aku lupa. Semalam ketiduran soalnya. Jelas Adi. Semalam Alvin memang berpikiran pesan pada Aldi, meminta tolong agar bisa dipinjamkan uang sebesar 2,5 juta rupiah. Begitu Adi mengiyakan, maka Alvin pun mengirimkan nomor rekening Pak Yus. Alvin pikir Adi sudah mentransfer uang itu pada malam harinya, namun rupanya belum dan membuat Pak Yus menagihnya. Ditransfer sekarang bisa di? Betul sekali aku uang itu, ujar Alvin dengan menghibah. Bisa sebentar ya, aku buka e-bankingku dulu. Adi terlihat fokus pada layar ponsel. Berapa nomor rekeningnya? Tanyanya kemudian. Oh iya ya, ini nih. Alvin membuka layar ponsel yang menampilkan deretan angka, lalu menyebutkan angka itu satu persatu. Atas nama Yusril Sunandar? Tanya Adi. Iya. Oke, sudah aku transfer ya uangnya 2,5 juta. Jangan lupa dibayar, ujar Adi seraya memasukkan kembali HP-nya ke dalam sekut celana. Iya makasih Adi, yaudah kita kembali kerja ya. Alvin pun meninggalkan Adi yang kembali berkutat di ruang kantor itu. Alvin lalu menelpon kembali Pak Yus. Gimana, sudah dikirim belum? Tanya Pak Yus begitu telepon diangkat. Sudah pak, bapak coba cek lagi. Ya udah kalau begitu. Awas kalau kamu bohong, ancam Pak Yus pada anaknya. Ya jadi seperti itulah usaha Alvin agar tetap bisa memberikan uang pada ayahnya. Dengan cara berhutang pada temannya, ia bilang akan membayar uang itu bulan depan. Maka mau tak mau ia pun harus bekerja ekstra. Mas, udah jam segini kok kamu belum pulang sih? Tanya Leni pada Alvin melalui sebuah sambungan telepon. Aku ada lembur Len, jadi terpaksa pulang malam, jawab Alvin. Bener? Iya bener dong. Jangan-jangan sekarang kamu lagi di rumah orang tuamu, iya kan? Ayo ngaku. Enggak Len, aku lagi di pabrik. Emang gak kedengaran suara berisiknya? Suara kan bisa dibuat-buat. Ya udah coba video call. Aku mau lihat kamu beneran lembur atau enggak. Letak ponsel keduanya pun berpindah dari yang sebelumnya di telinga, kini berada di depan wajah. Gimana? Percaya kan? Aku beneran lembur? Ujar Alvin sembari memperlihatkan sekilas suasana pabrik.
Iya deh, percaya aku kalau kamu lagi lembur. Berarti kalau kamu lembur dapat uang lemburan juga dong? Tanya Leni. Kalau masalah uang, koneksi wanita selalu cepat. Itu kalau soal itu ya gimana ya, kebijakan pabrik aja sih. Jawab Alvin. Ia tak mungkin jujur jika tujuannya bekerja lembur adalah untuk menutupi hutang demi bisa memberi uang pada ayahnya. Kok gitu sih? Kalau nggak dapat uang mah ngapain lembur? Capek-capekin badan aja. Udahlah, mending pulang aja. Ya dapat kok. Ya walaupun nggak banyak. Ya udah deh, gak apa-apa kalau ada uangnya buat nambah-nambahin beli skincare aku. Ujar Leni, senyumannya terlihat mengembang di layar ponsel Alvin. Ya udah, aku kerja dulu ya Len. Video call pun dimatikan. Mendadak wajah Alvin berubah masam dari yang tadinya ceria saat sedang bervideo call. Bagaimana tidak? Tujuannya bekerja lembur itu untuk membayar hutang, tapi Leni justru ikut minta jatah lemburan, sementara Alvin sudah memberikan semua gajinya pada istrinya itu. Dasar matre, gerutu Alvin mengungkapkan kesalahannya. Ternyata benar ya apa kata pepatah, ada uang abang sayang, tak ada uang abang ku tendang. Kasian sekali Alvin. Pasca Alvin memberikan semua gajinya pada Leni, istrinya itu kini tampak mulai memanjakannya lagi dari semua segi pelayanan. Alvin pun tentu saja merasa gembira. Namun sepertinya kegembiraan Alvin tak akan berlangsung lama, karena hari ini adalah hari gajian Alvin. Masalah besar lagi-lagi menghantui diri Alvin. Jika bulan kemarin Alvin masih selamat dari momen pembagian gaji, tapi tidak kali ini. Selain pusing gimana yang akan ia pilih antara ayahnya atau istrinya, Alvin dibuat pusing dengan hutangnya yang belum bisa terbayar. Temannya yang tempo hari meminjamkan uang sudah beberapa kali menagihnya, namun Alvin tak bisa membayar lunas hutangnya. Hasil lemburan di pabrik rupanya tak menghasilkan banyak uang. Ia hanya mampu membayar hutangnya sebesar 500.000 saja dari jumlah total 2,5 juta. Bulan ini Alvin sepertinya tidak bisa menerapkan cara itu lagi dalam membagi nafkah. Maka dengan sangat terpaksa ia harus memilih pilihan yang sulit. Jika ia memberi setengah gajinya pada Pak Yus, tentu Leni akan marah. Jika Alvin memberinya seluruh gajinya pada istrinya, Pak Yus yang akan marah. Mas sudah pulang? Sapa Leni pada Alvin yang masih terduduk di teras rumah. Wajah Alvin terlihat sangat lesu. Udah, jawab singkat Alvin. Oh ya, hari ini kamu gajian kan? Mana gajimu? Kamu gak lupa kan kalau harus memberi seluruh gajimu sama aku? Alvin meneguk liur di tenggorokannya yang kering. Susah sekali rasanya menjawab pertanyaan istrinya itu. Enggak kok, aku nggak lupa, jawab Alvin kemudian. Ya udah, mana uangnya? Leni menggerakkan jari-jari tangannya sembari mengadah kepada Alvin. Alvin lalu merogoh tasnya dan mengambil uang. Ini, ujar Alvin sembari memberikan uang itu. Leni dengan cepat mengambil uang di tangan Alvin. Dari tebalnya sepertinya sudah tahu berapa jumlah uang itu. Pas 5 juta. Makasih ya mas, ucap Leni lalu kembali masuk ke dalam rumah meninggalkan Alvin yang semakin lesu dan frustasi. Siap-siap dimarahin bapak ini, batin Alvin. Rupanya ia telah menjatuhkan pilihan pada Leni dan mengabaikan jatah Pak Yus. Entah seperti apa jadinya saat Pak Yus tahu jika Alvin tak lagi memberinya jatah. Vin, kamu sudah transfer belum uang buat bapak? Sebuah pesan dari Pak Yus diterima Alvin dengan perasaan was-was. Beberapa menit kemudian terdengar panggilan telepon yang juga berasal dari Pak Yus. Alvin tak bisa berbuat apa-apa. Ia lebih memilih mengabaikannya saja pesan dan telepon dari ayahnya itu. Ia benar-benar belum siap menerima kemarahan Pak Yus jika tahu kalau ia sudah memberikan semua gajinya pada Leni. Namun Pak Yus masih berusaha untuk terus menghubungi Alvin. Entah sudah ada berapa puluh panggilan yang tak terjawab. Bahkan pesan yang masuk pun jumlahnya sudah banyak. Alvin hanya bisa menahan nafas saat membaca pesan-pesan yang berisi cacian dan amarah dari Pak Yus. Ini baru lewat pesan saja Alvin sudah gemetar. Entah bagaimana jika ia benar-benar di hadapan langsung dengan Pak Yus.
Hari ini hari Minggu, hari libur bekerja bagi Alvin. Ia tampak tengah bersantai di pagi hari dengan menyeruput secangkir kopi. Mas, kamu kapan bisa antar aku ke dokter? Udah lama aku gak kontrol kandungan, ujar Leni. Besok ya Len, kan sekarang hari Minggu, dokternya tutup. Nanti aku izin pulang lebih cepat buat ngantar kamu ke dokter. Ya udahlah kalau begitu. Leni lalu melanjutkan kembalinya aktivitas menyapu rumah. Namun mereka dikagetkan dengan suara ketukan pada pintu yang terdengar cukup keras dan sedikit kasar. Tok 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 tok. Alvin, Vin. Ketukan terdengar beriringan dengan suara orang-orang memanggil. Aduh, suara itu. Mata Alvin membelalak lebar saat mendengar suara yang sangat dihafal. Aduh, itu kan suara bapak, batin Alvin dengan cemas. Mas, itu siapa panggil-panggil kamu? Aku bukain ya, ujar Leni yang berjalan ke arah pintu. Namun buru-buru dicegah oleh Alvin. Len, biar aku aja yang buka. Sudah, kamu ke kamar aja atau ke dapur. Itu sepertinya temanku, ucap Alvin dengan wajah panik. Apalagi terdengar pintu masih terus diketuk. Emang kenapa mas? Udah gak apa-apa, cepat kamu masuk aja. Alvin akhirnya menarik tangan Leni ke kamar lalu segera berlari ke arah depan rumah. Vin, oh kamu itu kurang ajar sekali. Begitu pintu dibuka, Cacan langsung meluncur dari mulut Pak Yus. Alvin buru-buru menutup pintu agar Leni tak mendengarnya. Omelan pun kembali dilanjut oleh Pak Yus. Kamu mau jadi anak durhaka, Vin? Kamu sudah mulai lalai dengan kewajibanmu. Enggak pak. Terus kenapa kamu belum kasih uang sama bapak? Di telepon gak diangkat, di SMS gak dibalas. Dasar anak kurang ajar. Anu pak, uangnya gak ada. Kok bisa gak ada? Emang kemana gajimu? Itu gajiku sudah sama Leni semua. Apa? Kamu kasihkan semua ke Leni? Berani-beraninya kamu. Maaf pak, maafin aku. Leni yang minta kalau tidak dikasih semua, aku yang diusir dari sini. Bapak gak mau tahu. Kamu ambil uang itu dan berikan pada bapak sekarang. Kalau tidak, bapak tidak akan menganggapmu anak lagi. Kamu benar-benar sudah jadi anak durhaka. Pak, jangan seperti itu aku. Cepat ambil uang itu di istrimu dan berikan pada bapak. Jangan banyak alasan. Kalau istrimu tidak bisa menerima keputusanmu, kamu tinggalkan saja dia, pulang ke rumah bapak. Alvin dibuat gemetar dengan kemarahan membahana dari Pak Yus. Ia benar-benar tak diberi kesempatan untuk berpikir. Lantas Alvin segera masuk ke dalam rumah dan menemui istrinya. Len, aku pinjam uangmu dulu 2,5 juta. Buat apa? Buat bapak aku. Hah? Buat bapakmu? Ya gak bisa gitu dong mas. Itu kan udah jadi hakku. Gak bisa kamu ambil lagi. Nanti aku bakal ganti kok, tenang aja. Ayo cepet kasih uang itu. Bapakku sudah nunggu di luar. Oh jadi yang datang itu bapakmu. Kamu bilang temenmu, Len. Di mana uangmu? Aku pinjam dulu cepat. Alvin tetap memaksa pada Leni. Dia terlihat berusaha mencari dompet milik istrinya itu. Ia hafal jika Leni menyimpan dompetnya di dalam laci meja rias. Maka ia menuju meja itu lalu mulai membuka setiap lacinya. Mas, apa-apaan kamu? Gak boleh, itu uangku, jerit Leni. Namun Alvin tak bergeming hingga akhirnya ia menemukan dompet milik istrinya dan mulai menggasak seluruh isinya. Nanti aku ganti kok Len, ucap Alvin berusaha menenangkan Leni yang terlihat histeris. Enggak, aku gak izinin, siniin mas. Leni berusaha merebut kembali dompetnya namun gagal. Tak ada yang bisa membantunya saat itu ayahnya sedang berada di kandang. Hari Minggu tak membuat Pak Bandi meliburkan diri dalam merawat ayam-ayamnya. Ini pak uangnya, ujar Alvin sembari memberikan uang pada Pak Yus. Gak boleh, itu uangku. Leni masih mencoba mencegah. Namun sayang, uang di tangan Alvin telah berpindah ke tangan Pak Yus. Kau, mantu kurang ajar. Kamu kan yang sudah menghasut Alvin agar tak lagi memberi uang sama saya. Hardik Pak Yus pada Leni. Pak, Mas Alvin itu suami saya. Saya yang lebih berhak menerima semua gajinya. Enak aja kalau ngomong. Saya yang lebih berhak. Kamu itu baru beberapa bulan jadi istri Alvin. Saya yang sudah ngurus dia dari kecil. Gak bisa seperti itu. Di mana-mana laki-laki yang sudah menikah itu tanggung jawabnya ya sama anak istri, bukan orang tua lagi. Makanya bapak kerja sana. Jangan bisanya cuma nyusahin anak. Tuh, lihat bapak saya. Sama-sama seumuran sama bapak, tapi masih sanggup kerja. Malu pak, malu. Sudah Len, jangan seperti itu sama bapakku.
ujar Alvin sembari menggenggam lengan Leni sebagai isyarat agar istrinya berhenti memarahi Pak Yus. "Diam kamu, Mas!" Leni justru membentak Alvin. Sementara Pak Yus sendiri benar-benar terlihat murka. Matanya melotot, wajahnya memerah, mulutnya mengatup rapat dengan gigi-gigi yang saling bertautan. Tangannya pun terlihat mengepal kuat di sisi kiri dan kanan tubuhnya, termasuk tangan yang memegang lembaran uang tadi. Dirinya tak menyangka jika Leni berani merendahkan dirinya sedemikian rupa. Harga diri Pak Yus seolah jatuh dengan perkataan sinis Leni. "Dasar menantu durhaka!" teriak Pak Yus. "Yang ada bapak tuh yang durhaka!" ledek Leni. "Kau ya?" Pak Yus melayangkan tangan ke udara hendak menampar pipi Leni. Namun itu terhenti saat Pak Yus mendengar teriakan keras dari arah belakang tubuhnya. "Yus, berani sekali kau dengan anakku!" Pak Yus sontak menoleh ke arah sumber suara. Terlihat Pak Bandi sudah berdiri di belakangnya dengan wajah penuh emosi. "Berani sekali kamu memukul anakku!" teriak Pak Bandi. "Anakmu yang tidak sopan santun dengan mertua, dia sudah berani memarahi saya. Bagaimana kau ini mendidik anak?" ucap Pak Yus membela diri. Leni lalu menjelaskan tentang apa yang terjadi pada ayahnya yang baru datang itu. "Pak, bapaknya Alvin ini yang keterlaluan. Dia datang ke sini mau minta uang. Bahkan Mas Alvin sendiri yang ngerebut uangku buat dikasihkan sama bapaknya. Gimana aku gak marah?" Leni mencoba menjelaskan perihal masalah yang terjadi. Mendengar penuturan Leni, Pak Bandi semakin bertambah emosi. Yus, kau yang bodoh mendidik anak. Tidak kau ajarkan pada anakmu kalau tugas orang suami itu yang menafkahi istri dan anak?" "Oh ya, saya lupa. Kau kan penganut aliran sesat ya?" "Oh iya, jelas saja kalau begitu," ejek Pak Bandi. Pertengkaran kian memanas, dua orang itu tampak beradu mulut dengan begitu sengit. "Pak, sudah Pak, jangan bertengkar lagi, malu sama tetangga. Sudahlah Bapak pulang saja." Alvin mencoba menenangkan ayahnya dan menyuruh Bapak Yus pulang. "Nyesal Bapak Vin sudah nikahkan kamu dengan orang ini. Sekarang kamu ikut pulang dengan Bapak saja. Malas berhubungan dengan mereka lagi," ujar Pak Yus. "Ya sudah, sana pulang saja." "Sana Mas, aku juga gak butuh suami sepertimu," Leni berkata sinis pada Alvin dan Pak Yus. "Tuh lihat Vin, apa yang kamu pertahankan dari istri yang sudah bersikap kurang ajar seperti itu? Lebih baik kau cari perempuan lain saja," ujar Pak Yus meyakinkan Alvin agar meninggalkan Leni. "Ya udah, pergi kalian dari rumah saya. Bawa juga anakmu itu Yus. Saya akan urus perceraian Leni dan Alvin setelah Leni melahirkan nanti," ucap Pak Bandi membela Leni. Leni lalu terlihat masuk ke dalam rumah dan keluar dengan membawa tas ransel. Tas itu berisi barang-barang Alvin yang tak banyak jumlahnya. "Nih, barangmu. Silakan kamu pergi Mas. Aku sudah gak kuat jadi istrimu," ujar Leni sembari menyerahkan tas yang berisi barang Alvin. "Tapi Len," belum sempat Alvin berucap, Pak Yus memotong perkataan Alvin. "Sudah Vin, ayo pulang saja. Kamu gak dengar? Kamu sudah diusir oleh istrimu." Pak Yus selalu mencoba menarik tangan anaknya, mengajak pulang mesin uangnya. Sementara Alvin terlihat hanya bisa pasrah digeret oleh ayahnya. Meski sebenarnya ia pun berat meninggalkan Leni juga calon anaknya, namun ia benar-benar tak kuasa untuk menolak perintah ayahnya itu. "Sudahlah Vin, kau lupakan saja si Leni itu. Istri kurang ajar seperti dia gak pantas kamu harapkan lagi," ujar Pak Yus menghibur putranya yang tampak tengah bersedih. Namun Alvin tak bergeming. Ia hiraukan saja ucapan ayahnya itu. Matanya tetap fokus pada layar HP, menatap deretan pesan yang tak kunjung dibalas oleh Leni. Sudah berkali-kali Alvin mengirim pesan yang berisi permintaan maaf juga bujuk rayu, tapi tidak ada satupun yang dibalas oleh Leni. Teleponnya pun juga tak pernah diangkat. Sementara kalau untuk mengunjungi rumah Leni, Alvin masih belum memiliki keberanian. Hingga di suatu hari, Leni akhirnya mengirim pesan untuk Alvin. "Anakmu laki-laki," pesan yang tertulis diiringi sebuah foto hasil USG. Alvin yang mengetahui kabar baik itu sontak saja bahagia. Anak laki-laki yang diidamkannya kini ada di rahim Leni. "Alhamdulillah Len, aku senang sekali dengarnya. Gimana kalau kita perbaiki hubungan kita demi anak kita Len?" Alvin membalas pesan Leni. Namun tak disangka balasan Leni ternyata di luar harapan Alvin. "Setelah anak ini lahir aku akan urus surat cerai kita." Jantung Alvin berdegup nyeri saat mengetahui jika Leni tetap meminta cerai darinya.
Segala bujuk rayu yang dibuat Alvin semuanya tampak sia-sia. Jika dengan ucapan tak dapat meluluhkan hati Leni, Alvin berniat akan mengunjungi Leni ke rumahnya, berharap wanita itu mau menerimanya lagi. Namun gerak-gerik Alvin rupanya diperhatikan oleh Pak Yus. "Mau kemana kamu, Vin?" tanya Pak Yus pada Alvin yang tengah mencari jaket. Itu Pak, mau ke warung," jawab Alvin tergagap. "Gak usah bohong, Bapak tahu kamu mau menemui Leni kan?" Selidik Pak Yus membuat Alvin menjadi tak berkutik karena kebohongannya yang gagal. "Sudahlah, jangan temui wanita itu lagi. Kamu mau dimaki-maki lagi? Turun harga dirimu, Vin. Lebih baik kamu ikut Bapak saja jalan-jalan." "Tapi Pak..." "Jangan banyak tapi, ayo berangkat." "Berangkat kemana?" tanya Alvin dengan pasrah. "Kita jalan-jalan ke tempat tongkrongan Bapak lah. Di sana pemandangannya bagus. Banyak yang bening-bening pula." ujar Pak Yus dengan terkekeh. Sementara Alvin tak bisa menolak jika ayahnya sudah meminta. Maka mau tak mau ia menuruti keinginan Pak Yus meski dengan rasa malas. Alvin pun mulai menyiapkan motornya lalu mengendarainya dengan kecepatan sedang. Selama berkendara pikiran Alvin tak fokus karena memang dirinya tengah memikirkan hal lain. Pak Yus yang berada di belakang Alvin kadang sibuk berceloteh ria, bak anak-anak kecil yang senang diajak ayahnya jalan-jalan. Ia sibuk mengomentari apapun yang ia lihat. Alvin hanya meresponnya dengan ucapan iya atau tidak. Sengaja memang agar urusannya Astagfirullahaladzim. Lelah. Sampai mana tadi? Jadi buyar. Alvin yang meresponnya dengan ucapan iya atau tidak. Ya sengaja memang agar urusannya menjadi cepat, pikirnya. Kondisi jalanan saat itu tak begitu ramai. Orang lain terlihat memacu kendaraannya dengan kecepatan cukup tinggi. Hingga saat Alvin melewati sebuah perempatan jalan, ia lengah tak menengok kiri kanan terlebih dahulu. Dan tiba-tiba brak, sebuah mobil menghantamnya dengan cukup keras. Suara benturan sampai membuat orang-orang di sekitarnya terlonjak kaget. Alvin dan Pak Yus terlibat kecelakaan yang cukup fatal. Motor yang dikendarainya sampai ringsek parah. Begitupun dengan mobilnya tampak ringsek di bagian depan. Pak Yus tergeletak di aspal jalan dengan kondisi kepala yang mengeluarkan darah segar. Saat itu ia memang tak memakai helm. Entahlah, orang tua kadang susah sekali disuruh memakai helm. Sementara Alvin terlihat merintih kesakitan. Tubuh bagian bawahnya terjepit kendaraan yang ringsek. Orang-orang di sekitar lokasi itu mencoba menolong Alvin dengan bantuan beberapa orang. Akhirnya tubuh Alvin dapat dikeluarkan meski dengan proses yang cukup dramatis. Para korban akhirnya segera dibawa ke rumah sakit terdekat demi menjalani perawatan. Saat itu kondisi Pak Yus lah yang paling kritis. Benturan hebat di kepalanya menyebabkan cedera serius. Dokter yang menangani tampak sibuk berupaya agar bisa menyelamatkan nyawa Pak Yus. Namun sayang, nyawanya tak tertolong. Pak Yus dinyatakan meninggal dunia setelah tubuhnya tak mampu lagi merespon alat-alat medis. Sementara kondisi Alvin juga cukup parah. Kaki kirinya mengalami patah tulang total di bagian paha. Ia direncanakan akan segera menjalani operasi bedah tulang demi menyambung kembali tulang yang patah. Ya Allah, Vin, kok bisa jadi seperti ini? Tangis buros terdengar lirih di samping tubuh Alvin yang baru saja selesai dioperasi. Alvin hanya bisa diam. Sekujur tubuhnya terasa amat kaku, tak bisa digerakkan. Dengan susah payah Alvin menggerakkan mulutnya untuk bersuara. "Bu, Bapak mana, Bu?" tanya Alvin dengan terbata. Mendengar pertanyaan Alvin, tangis buros terdengar semakin pilu. Bapak sudah nggak ada, Vin. Bapak sudah meninggal," jawab buros masih dengan diiringi tangisannya. Alvin tentu saja terkejut mendengar kabar buruk itu. Ia tak menyangka jika ayahnya pergi dengan begitu cepat dan mendadak. Terselip pula rasa kesal di hatinya karena kelalaiannya berkendara sampai membuat nyawa ayahnya melayang. Pemakaman Pak Yus diadakan dengan cepat dan singkat karena tak banyak juga orang yang bertakziah.
Ditambah keluarganya yang tengah disibukkan dengan merawat Alvin di rumah sakit. Semua anak-anak Pak Yus yang merantau datang untuk mengikuti prosesi pemakaman. Namun itu tak lama. Mereka memilih kembali merantau karena tak dapat meninggalkan pekerjaannya terlalu lama. Hanya Bu Ros yang masih setia mengurus dan merawat Alvin yang masih terbaring di rumah sakit. Ibu selalu saja jadi orang yang paling peduli. Entah mau seperti apapun kelakuan anaknya. Bu, udah seminggu aku dirawat di sini. Uang dari mana kita buat bayar rumah sakit? Tanya Alvin pada ibunya yang tengah menyiapkan makan di atas nakas. Kamu gak usah pikirin itu. Uang bapakmu banyak. Yang ibu pakai saja uang itu. Hah? Uang bapak? Bapak punya tabungan? Punya, banyak. Ibu tahu di mana bapakmu nyimpen uang. Dulu ibu gak berani ngambil barang selembar pun. Bapakmu hafal sekali jumlah uang-uangnya. Tapi sekarang ya ibu ambil saja daripada dimakan rayap. Toh gak akan dimarahin lagi sama bapakmu, ujar Bu Ros. Mendengar itu hati Alvin menjadi sedikit astagfirullahaladzim. Lelahnya. Lanjut. Mendengar itu hati Alvin menjadi sedikit lega. Ia tak perlu dipusingkan lagi masalah biaya rumah sakit. Pak Yus ternyata begitu terobsesi dengan harta. Uang yang diberi oleh anak-anaknya ia kumpulkan dalam sebuah kotak kayu yang digembok. Untungnya Bu Ros tahu di mana Pak Yus selalu menyimpan kunci gemboknya. Uang yang tersimpan cukup banyak, tapi Pak Yus tahu persis berapa jumlah uangnya. Semasa hidup Pak Yus selalu menghitung uangnya dengan perasaan senang. Senyumannya mengembang dan wajahnya berseri saat menatap lembaran-lembaran rupiah itu. Namun kini semua tampak percuma. Uang yang ia kumpulkan susah payah tak bisa dibawa mati barang sepeser pun. Sudah lebih dari seminggu Alvin dirawat di rumah sakit, namun kondisinya tak kunjung membaik juga. Ia kerap mengeluh kesakitan di beberapa bagian tubuhnya. Tidak hanya bagian tubuh yang sudah dioperasi saja, tapi juga di area genitalnya. Aduh sakit, rintih Alvin sembari menahan nyeri di bagian itunya. Kamu kenapa, Vin? Anu masih suka sakit? Tanya Bu Ros. Iya Bu, gerak sedikit saja sakit sekali. Kata dokter, anumu bengkak efek kecelakaan. Coba nanti kita minta obat pereda nyerinya sama dokter. Bu Ros mencoba menenangkan Alvin dengan kata-katanya. Beberapa hari yang lalu, dokter telah memeriksa area genital Alvin. Karena pasca kecelakaan bagian bola-bolanya membengkak sebesar kepalan tangan orang dewasa. Dokter pun masih mengobservasi kasus itu untuk bisa menentukan langkah apa yang sebaiknya dilakukan. Ada cedera serius di bagian testis bapak ini. Pasti akibat benturan waktu kecelakaan kemarin. Keadaannya sudah parah, sudah tidak berfungsi lagi. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan operasi pengangkatan testis. Seorang dokter menjelaskan kondisi Alvin. Apa dok? Pengangkatan testis? Berarti saya nggak akan bisa punya anak lagi? Iya, nggak dok. Saya nggak mau, saya masih pengen punya anak lagi. Tapi pak, tidak ada cara lain. Kalau dibiarkan lebih lama justru infeksi akan lebih parah. Saat ini kondisi testis bapak sudah tidak bisa memproduksi sperma. Ibarat kata testis bapak sudah mati. Nggak mau dok. Pasti ada cara lain buat menyembuhkannya. Tolong dok, carikan saja obat yang paling ampuh. Alvin terlihat semakin histeris. Ia yang tengah berbaring di kasur mencoba memberontak. Namun tak banyak gerakan yang dihasilkan oleh tubuh Alvin. Karena semakin banyak ia bergerak, semakin nyeri pula area selangkangannya. Tenang Vin, tenang. Bu Ros mencoba menenangkan Alvin. Bu, aku sekarang mandul bu. Aku gak bisa punya anak lagi bu, ujar Alvin terseduh-seduh.
Tapi kan kamu sudah punya anak. Anak-anakmu dengan Ocha, anakmu dengan Leni. Tapi Bu, mana ada perempuan yang mau sama lelaki mandul sepertiku, Bu. Ya mau gimana lagi, Vin. Mungkin ini teguran buat kamu. Anak-anakmu yang sudah ada saja tidak pernah kamu pedulikan. Ya mungkin Gusti Allah sudah gak ngizinin lagi kamu punya anak. Bu Ros mencoba menyadarkan Alvin agar putranya itu bisa mengambil hikmah dari apa yang baru saja ia alami. Kecelakaan tempo hari yang menimpa Alvin memang membawa pengaruh besar sekali kepada dirinya. Tak hanya kehilangan ayah kandungnya, Alvin kini harus mati-matian berjuang untuk sembuh, menjadi pesakitan untuk sewaktu-waktu yang lumayan lama. Alvin pun sudah menjalani operasi pengangkatan kedua testisnya. Hal itu merupakan perkara yang paling membuat Alvin frustasi. Ia kini merasa menjadi lelaki tak normal, lelaki yang menurutnya sudah tak jantan lagi. Pupus sudah harapannya untuk bisa memiliki anak kembali. Akan tetapi mengingat jika Leni kini tengah mengandung anaknya membuat kesedihan Alvin sedikit terobati. Cuma masalahnya, apakah Leni masih mau menerima Alvin sebagai suaminya? Entahlah. Alvin terduduk di sofa rumahnya, matanya menatap layar ponsel dengan pandangan lesu. Ia rupanya tengah berusaha menghubungi Leni, namun tak ada respon dari wanita itu. Selalu seperti itu. Alvin tentu masih sangat berharap jika Leni mau menerimanya menjadi suaminya lagi. Meski harapan itu entah bisa diraihnya atau tidak. Terlebih saat Alvin dirawat di rumah sakit kemarin, Leni sama sekali tak muncul menjenguk. Jangankan menjenguk, menanyakan kabar melalui pesan saja tidak. Maka dari itu ia memilih untuk langsung menemui Leni di rumahnya. Meskipun dengan langkah yang tertatih, kakinya yang patah memang belum sembuh benar, sehingga Alvin masih bergantung pada sebuah tongkat besi jika ingin berjalan. Mau kemana kamu, Vin? Tanya Bu Ros yang melihat Alvin tengah bersiap. Aku mau ke rumah Leni, Bu, jawab Alvin. Tapi kamu belum sembuh betul, Vin. Gak apa-apa, Bu. Aku harus bertemu dengan Leni. Aku pengen mempertahankan pernikahanku, Bu. Ya sudah, terserah kamu saja. Alvin kemudian berlalu keluar rumah. Ia memilih menaiki ojek pangkalan karena selain kakinya yang masih sakit, motor satu-satunya pun sudah ringsek dan ia belum mampu membeli yang baru. Tak sampai setengah jam, Alvin sudah sampai di pelataran rumah Leni. Meski ia tampak takut, namun kegigihannya tetap tak luntur. Ia mengetuk pintu rumah Leni sembari mengucap salam. Tak lama muncullah sang tuan rumah. Berharap Leni yang membukakan pintu, namun justru Pak Bandi yang muncul. Mau apa lagi kamu datang kemari? Tanya Pak Bandi pada Alvin yang masih dibiarkan berdiri di depan rumah. Saya mau ketemu Leni, Pak. Tolong izinkan saya. Pak Bandi tak langsung menjawab. Ia memperhatikan Alvin dengan seksama, fokusnya memang tertuju pada tongkat besi yang dikenakan Alvin. Di saat yang bersamaan Leni muncul dengan perut yang sudah tampak membesar. Siapa yang datang, Pak? Tanya Leni sembari matanya tertuju keluar rumah. Alvin yang melihat Leni datang sontak saja gembira. Ingin rasanya ia mengelus perut Leni yang tengah mengandung anaknya. Len, panggil Alvin dengan senyum yang mengembang. Mas? Leni menatap Alvin dengan tatapan kasihan. Len, ada yang mau aku omongin sama kamu, boleh aku masuk? Alvin meminta agar dirinya diizinkan masuk, karena dari tadi ia memang tak kunjung dipersilakan masuk. Iya, boleh. Silakan, jawab Leni. Meski dari raut wajahnya ia tak begitu menyambut kedatangan Alvin. Alvin pun berjalan menuju ruang tamu dengan kaki yang terpincang. Ada perlu apa kamu datang kemari, Mas? Tanya Leni begitu ia melihat Alvin sudah duduk di sofa. Aku kesini karena mau memperbaiki hubungan kita, Len. Aku janji aku akan jadi suami yang bertanggung jawab. Apalagi sekarang kan sudah gak ada bapakku. Otomatis gak akan ada yang ganggu kita lagi. Kita bisa mulai semuanya dari nol lagi. Apalagi sekarang ada anak yang sedang kamu kandung. Bayi itu pasti butuh sosok ayahnya, dan ayahnya itu aku.
Panjang lebar Alvin mengutarakan apa yang ada di hatinya. Berharap sekali jika Leni lulus saat mendengarnya. Bapakmu memang sudah gak ada, Mas. Tapi apa kamu yakin kamu masih bisa menafkahi aku? Tanya Leni. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.